Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Andini dengan NIM 1203050190 dari kelas Ilmu Hukum 5A. Saya akan coba memaparkan materi percampuran harta akibat perkawinan antar beda kewarganegaraan. Sebelum saya memaparkan materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan pendahuluan dari materi yang saya angkat ini, yaitu pernikahan adalah hubungan yang mengungkapkan hubungan antara dua orang dan sangat penting untuk menciptakan keluarga yang penuh kasih dan damai. Oleh karena itu, hukum harus ada untuk mengatur pelaksanaannya. Cinta yang tercipta sepanjang pernikahan adalah hasil dari kecocokan pribadi dalam mewujudkan hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap kepala keluarga dan mewujudkan rumah tangga yang aman, damai, serta berjaya. Maka perlu diterapkan aturan-aturan hukum dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan yang melibatkan dua sistem hukum seperti pernikahan beda kewarganegaraan dan pernikahan yang dilakukan di luar negeri memerlukan pertimbangan yang cermat dari kedua mempelai untuk menentukan sahnya perkawinan dan konsekuensi hukumnya. Karena melibatkan dua sistem hukum negara yang berbeda, perkawinan internasional menjadi masalah menurut hukum perdata internasional. Selain mengatur masalah perkawinan, KUH Perdata juga membahas mengenai harta perkawinan. Pengaturan dalam hukum perdata ini lebih sulit daripada bidang hukum yang bersifat netral karena merupakan salah satu bidang hukum yang sensitif dan berpotensi menimbulkan perdebatan. Terdapat perbedaan konsep dasar dan kesulitan dalam hukum harta perkawinan dalam perkawinan campuran warga negara asing. Selain dilandasi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kompleksitas masalah harta kekayaan hasil dari pernikahan campuran juga berkaitan dengan azas hukum perdata internasional. Nah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu akibat hukum perkawinan beda kewarganegaraan terhadap harta perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana perkawinan campuran dan pengaruhnya terhadap harta perkawinan menurut hukum, jika suami adalah warga negara Indonesia, maka syarat-syarat hukum kebendaan yang menyangkut harta kekayaan diatur oleh peraturan perundang-undangan suami menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun, dalam perkawinan campuran yang menyangkut perkawinan harta kekayaan, apabila tidak ditandatangani perjanjian perkawinan, maka harta perkawinan ini diatur dalam pasal 35 yang menyatakan bahwa ayat 1, harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ayat 2, harta warisan masing-masing suami istri serta harta benda yang diterima masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing kecuali para pihak menyepakati lain. Nah, harta bersama menurut pasal 36 ayat 1 dan pasal 37 menyatakan bahwa pada pasal 36 ayat 1 mengenai harta bersama ini dapat dikelola bersama-sama suami dan istri. Namun, kedua belah pihak harus menyetujui sebelum tindakan hukum yang menyangkut harta bersama dapat dilanjutkan. Apabila para pihak hendak mengadakan perjanjian perkawinan, khususnya yang membagi harta, maka perjanjian itu harus diaktakan dan di bawah tangan dan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, yaitu kantor urusan agama atau kantor catatan sipil. Dalam evolusinya, perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam praktek setelah perkawinan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara hukum perkawinan dianggap sebagai salah satu harta campuran.
Terhadap harta warisan masing-masing suami dan istri, mereka berhak sepenuhnya untuk menempuh upaya hukum sehubungan dengan harta mereka, sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat 2. Selanjutnya berdasarkan pasal 37, harta bersama diatur oleh hukumnya masing-masing. Dalam hal ini terjadi perceraian. Hukum agama, hukum adat, atau hukum lainnya adalah apa yang dimaksud oleh masing-masing undang-undang dan apa yang dimaksud dengan hukum masing-masing pihak dalam undang-undang perkawinan ini. Untuk materi selanjutnya yaitu akibat hukum perkawinan beda kewarganegaraan terhadap suami istri berdasarkan hukum perdata internasional. Menurut prinsip-prinsip hukum perdata internasional, perubahan undang-undang tentang harta perkawinan diperbolehkan karena alasan berikut. A. Bagi negara-negara yang menganggap harta suami atau istri termasuk dalam bidang status pribadi. B. Kewarganegaraan kedua bidang status kedua mempelai berubah jika tinggal di negara yang tinggi konsep kebangsaan. C. Jika kedua mempelai adalah penduduk suatu bangsa yang menjunjung tinggi teritorial, maka domisilinya diubah. D. Jika dilakukan modifikasi terhadap peraturan mengenai harta suami istri, jika peraturan-peraturan mengenai harta suami istri berubah dalam situasi ini, tidak jelas apakah perubahan itu akan efektif ke depan atau tidak. Pada pasal 4, Enformage-Wet yang berlaku di Belanda dan Luxembourg semenjak 1951 dan atau diperbarui kembali tahun 1968 menyatakan bahwa jika undang-undang yang mengatur tentang harta suami atau istri diubah, maka perubahannya itu tidak bisa berlaku surut terhadap kerugian dari pihak ketiga. Demikian pula, akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta-harta perkawinan juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa amandemen Undang-Undang Pemisahan Aset yang tidak berlaku surut sejalan dengan norma-norma hukum keperdataan internasional. Orang asing dapat memiliki rumah dan memperoleh hak atas tanah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, membeli atau membangun rumah di atas tanah hak pakai atas tanah negara atau hak pakai hasil atas tanah hak milik. Kedua, pembelian satuan rumah susun yang dibangun di atas tanah hak pakai atas tanah negara. Dan yang ketiga, berdasarkan perjanjian yang tertulis antara pembeli dengan pemilik hak atas tanah yang terkait, membangun di atas tanah hak milik dengan pemilik hak atas tanah yang bersangkutan, membeli atau membangun rumah di hak sewa atas bangunan dan atau di atas tanah hak milik. Nah, dari materi yang saya paparkan dapat ditarik kesimpulan, menurut temuan penelitian, jika pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan tidak melakukan perjanjian perkawinan, maka harta perkawinan menjadi harta bersama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang perkawinan. Karena salah satu pasangan adalah warga negara asing, maka hak atas tanah, harta tetap rumah dan tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang kepemilikan rumah tinggal atau harta tempat tinggal. Dalam evolusinya, perjanjian perkawinan kini dapat dibuat dalam praktek setelah perkawinan dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dan memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Hukum yang mengatur perkawinan campuran antara suami dan istri akan berubah jika para pihak membuat perjanjian perkawinan. Berdasarkan azas hukum perdata internasional yang menyatakan bahwa perubahan hukum terhadap harta kekayaan suami atau istri yang sah dan asas-asas ini tidak berlakunya surut. Dengan ini, hendaknya hakim mempertimbangkan perkawinan beda kewarganegaraan yang paling utama yaitu pihak lain atau pihak ketiga, agar tidak adanya pihak-pihak yang dirugikan dalam proses pemberian permintaan perjanjian perkawinan setelah sahnya menjadi suami atau istri, dengan adanya akibat dari perubahan terhadap harta suami atau istri yang sah yang sebelumnya harta bersama berubah menjadi pemisah harta suami istri, ini akan mencegah penjualan aset perkawinan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah dan jengkel mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.